esok, namun langkah. Kalau saya mengingat Ibu Berlian, mungkin ingatan saya terletak pada bagaimana ia ke gereja baik untuk pelayanan ataupun mengikuti acara-acara gereja itu selalu bersama dengan keluarga. Biasanya dengan Pak Sinaga, tetapi tidak jarang juga bersama dengan anak-anak, menantu, cucu. Melihat Ibu Berlian dan keluarga, kita diingatkan bagaimana gereja dan keluarga adalah tempat untuk kasih Tuhan bertumbuh. Di gereja orang bisa beraktivitas masing-masing, punya kegiatannya sendiri-sendiri, bahkan terkadang dibagi memang dengan kategori-kategori tertentu, lansia, pemuda, anak, dan lain sebagainya. Tetapi mengingat bahwa di gereja, keluarga harus bertumbuh bersama, juga ada sesuatu yang penting. Ibu Berlian dan keluarga telah memberikan gambaran itu. Dan sekarang kiranya ketika ia berpulang ke rumah Tuhan, kita terus mengingatnya sebagai pesan yang penting. Pertumbuhan iman tidak hanya lahir di rumah, tapi juga di gereja. Dan sebaliknya, bukan cuma tugas gereja, tapi juga tugas keluarga di rumah. Semoga Pak Sinaga beserta keluarga besarnya terus dipelihara, diberkati dan dituntun Tuhan, menikmati berkat Tuhan, dan menjadi saksi dalam kehidupan masing-masing. Tuhan menolong kita. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kenangan saya terhadap Ibu Berlian yang selama ini saya kenal dengan Ibu Sinaga adalah, terus terang saya tidak terlalu mengenal Ibu Berlian, tapi Ibu Berlian itu rajin sekali datang ke persekutuan doa pagi, dan di sanalah saya mengenal beliau. Kebetulan juga saya ketika bagi kelompok, saya pernah berdua dengan Ibu Berlian. Di dalam doa pagi tersebut, Ibu Berlian sangat banyak bercerita mengenai anak-anaknya, mengenai keluarganya, begitu juga mengenai Bapak Sinaga. Di situ saya melihat bagaimana Ibu Berlian ini amat sangat memperhatikan keluarga. Beliau sayang dengan ketiga anaknya dan juga cucu-cucunya, terutama juga dengan Yulis yang merupakan yang setiap hari diam atau tinggal bersama dengan Ibu Berlian dan juga Pak Sinaga. Kalau boleh dibilang Bu Berlian ini sangat care ya terhadap keluarga. Itu terbukti ketika pada saat melakukan kita saling mendukung dalam doa, dia selalu hanya meminta kesehatan bagi seluruh keluarga dan supaya hidup rukun. Jadi menurut saya berbahagialah anak-anaknya yang mempunyai mama seperti Ibu Berlian. Demikian pesan dari saya. Terima kasih. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah
dan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh di negeri seberang. Tuhan Allah yang mengembalikan manusia yang berasal dari debu kembali kepada debu dan berkata, kembalilah anak-anak manusia. Masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mengenang Ibu Berlian Tagana. Saya mengenang dia sosok orang yang baik dan perhatian kepada teman-teman ataupun saudara-saudaranya. Saya mengenang dia waktu kami pergi ke Bandung pada kira-kira September yang lalu sebelum dia sakit. Saya sangat terkesan karena dia masih sehat waktu itu, tidak merasakan apa-apa, dan kami banyak bercerita tentang keluarga dan anak-anak. Kami sama-sama curhat gitu. Kami sebenarnya bukan keperluan apa-apa ke Bandung, cuma gara-gara mau naik bus saja. Ya, yuk kita naik bus saja yuk, kata Ibu Berlian. Yuk, saya bilang, kami pergi sama-sama. Disitulah saya lihat sosok ibu ini yang penuh perhatian kepada Bapak Pak Sinaga. Dia cerita yang selalu sakit, dia sangat prihatin dan selalu menceritakan tentang anak-anak juga, yang pada anaknya yang laki-laki, satu yang belum kawin. Itulah anakku satu-satunya yang belum kawin, tapi yang belum kawin padahal itu anak satu-satunya laki-laki, katanya sama. Jadi saya jadi prihatin dan aku bilang, kita doakan aja biar cepat dapat jodoh. Dengan nulis saya undang lagi gitu. Terus saya mohonkan kepada Pak Sinaga supaya jangan terus tenggelam di dalam kesedihan. Teruslah berjuang apa upaya Ibu Berlian waktu masa dia hidup. Itu pesan saya sama Pak Sinaga, semoga sehat selalu, dan anak-anak juga sama cucu-cucunya biar semangat dan tetap terhibur di kedepannya. Saya ini tak ikut saya waktu mengantar dia waktu dia pergi, karena anak saya juga sakit di Pekanbaru. Jadi saya buru-buru ke sana. Saya melihat dia waktu meninggal. Terima kasih, saya bilang semoga bermanfaat bagi keluarga dan kita semua. Terima kasih. Serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku faham. Sosok almarhum
almarhumah Ibu Berlian Hutagalung yang saya kenal adalah sosok yang kalem, tenang, tidak banyak bicara, namun cukup rajin untuk mengikuti berbagai kegiatan di gereja. Misalnya seperti persekutuan wilayah Bektim Bekbar, terus juga doa pagi, kemudian persekutuan lansia, dan masih banyak lagi kegiatan di gereja yang terus berusaha Ibu Berlian hadiri atau ikuti. Tidak mudah pasti rasanya untuk keluarga dan setiap kita yang mengasihi Ibu Berlian saat ini di tengah rasa duka dan kehilangan karena berpulangnya sosok terkasih Ibu Berlian. Tapi kita percaya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kiranya terus hadir untuk keluarga dan untuk setiap kita yang mengasihi almarhumah Ibu Berlian. Tuhan memberkati kita semua. Akan bertemu